Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya kitab Al-Quran. Kemudian kita bertanya-tanya, kapan kejadian nuzul Quran atau malam turunnya Al-Quran tersebut? Di antaranya yaitu tanggal 17 Ramadan. Baik, saya akan membacakan tafsir Nawawi karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, karyanya seorang ulama Indonesia yang namanya harum dibaca di dunia keilmuan. Dalam halaman 47 kitab tafsir Nawawi ini, Allah Ta'ala di dalam menafsirkan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya kitab Al-Quran. Inna Jibril nazala bil Quran jumlatan wahidah fi lailatul qadar. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam di dalam tafsir ini turun membawa Al-Quran jumlatan wahidah, dengan jumlah, dengan satu jumlah atau global, fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Maka di dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Artinya diturunkan oleh Allah Ta'ala secara global di malam Lailatul Qadar. Wa kanat lailata arba'ina wa ishrina min Ramadan. Mungkin ketika itu malam Lailatul Qadar, ketika Allah turunkan Al-Quran, itu bertepatan dengan tanggal 24 bulan suci Ramadan, malam bulan suci Ramadan. Dari mana Allah Ta'ala turunkan secara global Al-Quran ini? Minal lauhil mahfudhi ila sama'id dunya, yaitu Allah turunkan dari lauhul mahfud ila sama'id dunya, ke langit yang berada di atas dunia ini, langit yang menjadi atap dunia ini, langit terbawah ini. Fa'amlahu Jibril ala safarah, maka malaikat Jibril alaihi salam dari langit ini mengimla atau mendektekan kepada malaikat safarah. Fakatabuhu fi suhufin, maka malaikat safarah ini mencatat dalam suhuf lemperan-lemperan. Wa kanat tilka suhuf fi mahalin min tilka sama, dan lemperan-lemperan ini, suhuf ini berada di sebuah tempat di langit yang dunia ini, yusama Baitul Izzah, yang tempat tersebut dinamakan Baitul Izzah, tempat yang agung. Kemudian caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kok bisa jadi 17 Ramadan, yaitu pertamanya kali ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yaitu di malam 17 Ramadan di Gua Hiro, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang bertirakat dengan perintah Allah. Apa ayat pertamanya kali yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Artinya kalau kita ingin mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dari dulu Allah Ta'ala suruh kita untuk membaca. Maka dengan membaca kita akan bisa membuka cakrawala yang tertutup. Kemudian summa nazar Jibril bil Quran ala Rasulullah, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah dengan membawa Al-Quran nujuman, dengan secara rinci, secara satu persatu. Dalam rangka apa? Dalam jangka waktu berapa tahun? Fi salati wa ikhrina sanah, dalam 23 tahun. Karena Rasulullah diangkat jadi utusan oleh Allah Ta'ala pada umur ke-40, sementara Rasulullah menjadi nabi, menjadi utusan Allah ialah selama 23 tahun
otomatis turunnya Al-Quran itu selama 23 tahun muddatan nubuwah, selama masa kenabian Rasul bihasabil hajah. Turunnya ini sesuai dengan kebutuhan Rasulullah menjawab problem atau masalah yang sedang dihadapi oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yauman biyaumin, ayatan wa ayataini. Ada kalanya satu ayat sempurna, ada kalanya satu ayat terpotong-potong, ada kalanya turunnya 2 ayat, 3 ayat, bahkan ada yang turun sampai 3 ayat, satu surah. Kemudian untuk apa Allah Ta'ala turunkan? Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, minad dhalalah, dari kesesatan, wa bayyinatin minal huda, ay wadihatin min amriddin, yaitu penjelasan dari petunjuk tersebut dari urusan-urusan agama dan kemanfaatan. Wal furqan, dan Al-Quran adalah pembeda, air minal farqih bainal haqqi wal batil, pembeda antara, pemisah antara hak dan batil, wa bainal halali wal harami, dan pembeda antara halal dan haram, antara putih dan hitam, antara iman dan kafir, antara syukur dan kufur. Dan ayat yang terakhir yang Allah turunkan ialah Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Diturunkan pada haji wada, haji terakhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang artinya pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atasmu nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Maka kalau ada pertanyaan, agama yang paling sempurna, agama yang paling baik, agama yang diridhoi dan diakui oleh Allah ialah Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar, agama yang hak, agama yang mulia, agama yang diakui oleh Allah, agama yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah ialah Islam. Semoga bermanfaat.